Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya. Kali ini saya akan mereview sebuah film animasi berjudul Justice League Dark Apokolips War. Spoiler alert. Justice League Dark Apokolips War adalah salah satu film DC yang tergabung dalam DC Animated Movie Universe atau yang disingkat dengan DCAMU. Bagi yang belum tahu, film-film DCAMU sebelumnya itu seperti Reign of Superman, Batman Hush, dan Wonder Woman Bloodlines yang baru saja dirilis pada tahun 2019. Film ini adalah sequel dari film Justice League Dark yang rilis pada tahun 2017 lalu, di mana film Apokolips War sendiri adalah film terakhir yang akan menjadi penutup di universe ini. Film ini diisi oleh para pengisi suara seperti Matt Ryan sebagai John Constantine, Jerry O'Connell sebagai Superman, Tony Todd sebagai Darkseid, Jason O'Mara sebagai Batman, Taissa Farmiga sebagai Raven, dan masih banyak lagi lainnya. Mengingat film ini memiliki banyak sekali superhero dan villain yang akan muncul. Film ini disutradarai oleh Matt Peters dan Christina Sota, dan ditulis oleh Ernie Altabaker dan juga Christina Sota yang juga sebagai sutradaranya. Warner Bros baru saja merilis film ini pada tanggal 5 Mei lalu di digital platform, dan akan dirilis dalam bentuk DVD Blu-ray pada tanggal 19 Mei nanti. Seperti apakah filmnya? Berhasilkah Warner Bros menjadikan film ini menjadi sebuah film penutup yang apik? Mari kita simak reviewnya. Cerita dimulai di Watchtower, markas Justice League yang berlokasi di luar bumi. Superman mengumpulkan para superhero yang tergabung dalam Justice League dan Teen Titans. Ia berkata bahwa Darkseid telah menjadi ancaman umat manusia setelah ia beberapa kali mencoba menaklukkan bumi. Walaupun berhasil digagalkan, Darkseid tidak akan berhenti mencoba menaklukkan bumi sampai ia berhasil. Oleh karena itu, Superman berencana untuk menyerang Darkseid langsung di planet Apokolips agar dapat menghentikannya selamanya. Dalam rencana itu, yang pergi untuk menyerang ke Apokolips adalah para anggota Justice League, sedangkan para Teen Titans tetap di bumi sebagai home guard. Tapi sayangnya, ternyata selama ini rencana ini diketahui oleh Darkseid yang mengawasi diam-diam. Saat para anggota Justice League ini pergi ke Apokolips, niat mereka yang awalnya ingin menyerang Darkseid malah sebaliknya. Ketika baru saja mereka sampai di Apokolips, Darkseid malah balik menyerang mereka duluan dengan menurunkan pasukan Paradoom-nya. Paradoom sendiri adalah gabungan dari Parademon dan Doomsday, di mana ini adalah monster yang sangat kuat. Karena Parademon saja sudah sulit dikalahkan, apalagi Doomsday yang hanya bisa dikalahkan Superman. Itu pun Superman hampir mati karena mengalahkan Doomsday. Bisa dilihat di film DCAMU sebelumnya yang berjudul The Death of Superman. Nah, bayangkan kalau dua kombinasi monster ini digabungkan menjadi Paradoom dan membentuk satu pasukan yang berjumlah sangat banyak. Singkat cerita, pasukan Justice League kalah telak. Banyak para superhero yang mati, bahkan ada yang dibunuh dengan cara yang sadis, seperti tangan atau kakinya yang putus. Contohnya seperti Cyborg, yang semua anggota tubuhnya dihancurkan oleh Darkseid. Sama halnya seperti Apokolips, para Teen Titans gagal mempertahankan bumi. Banyak yang tewas dalam pertempuran ini, termasuk Nightwing, yang membuat Damian sangat terpukul dan menyalahkan Superman atas kejadian ini. Setelah penyerangan ke Apokolips gagal, Darkseid tidak serta-merta membunuh semua superhero tersebut. Salah satu yang dibiarkannya hidup adalah Superman. Namun Darkseid menyuntikkan kryptonite cair dalam tubuh Superman agar ia kehilangan kekuatannya. Mengapa Darkseid tidak membunuh Superman? Karena Darkseid ingin melihat Superman tersiksa melihat bumi hancur saat Darkseid menyerang. Dan juga mungkin agar Superman merasa bersalah karena akibat rencana yang gagal itu, banyak para superhero yang tewas saat bertempur bersamanya. Menurut saya, Apokolips War memiliki premis cerita yang mirip dengan film Avengers Endgame. Mengapa saya bilang mirip? Karena di film ini, para superhero kalah telak melawan musuh terkuatnya. Kalau di Avengers kalah melawan Thanos, di sini Justice League kalah melawan Darkseid. Para Justice League pun harus menerima kenyataan kalau mereka kalah dan bumi mereka hancur diserang Darkseid. Jika Avengers butuh 5 tahun untuk comeback, maka Justice League butuh 2 tahun untuk kembali menyerang Darkseid dengan sisa pasukan yang ada. Mereka sama-sama pesimis untuk menang, tapi untungnya ada John Constantine yang menjadi kartu as di pihak Justice League untuk memenangkan perang ini. Walaupun awalnya John menolak untuk bergabung. Karena ia menyalahkan Superman atas kejadian ini dan juga karena kekasihnya Zatanna tewas saat bertempur bersamanya. Film ini juga mengandung unsur gore di animasinya, terutama di adegan saat para superhero dibantai oleh Paradoom. Akan ada adegan-adegan bagian tubuh yang terpotong-potong dan juga banyak scene cipratan darah, yang mungkin kurang cocok untuk ditonton oleh anak kecil. Walaupun begitu, secara pribadi saya cukup enjoy menikmati film ini karena memang film DCAMU sendiri diperuntukkan untuk audiens yang dewasa. Beberapa hal yang agak mengganjal di pikiran saya adalah saat bumi sudah hancur dan pasukan Paradoom berpatroli di jalanan,
John Constantine masih bisa dengan sangat santai minum-minum di bar bersama Etrigan. Memang, saya tahu John orangnya nggak peduli. Tapi apakah tidak terlalu beresiko minum di pub seperti itu? Jika dia ketahuan oleh pasukan para Doom, mungkin dia bisa saja terbunuh. Lalu di film tidak terlihat ada kaki tangan Darkseid, kecuali hanya para Doom dan para superhero yang dikendalikan pikirannya untuk menjadi anak buahnya. Ini membuat seakan Darkseid bekerja sendiri. Jika pertimbangannya karena durasi, sehingga tadi munculkan dalam cerita, mungkin bisa setidaknya disebutkan di film atau pemunculan karakternya sekilas saat penyerangan. Kemudian ada beberapa scene karakter yang matinya terlalu remeh, padahal dia termasuk karakter yang kuat. Saya mengerti karakter-karakter ini harus mati demi menunjukkan betapa sulitnya melawan Darkseid, tapi seharusnya sang sutradara bisa mengeksekusi scene ini lebih baik lagi agar lebih dramatis. Terakhir adalah endingnya yang membuat saya kurang sreg, di mana di akhir cerita Flash melakukan time travel untuk mereset ulang timeline agar semua kembali seperti semula. Yang menurut saya malah bikin cerita yang dibangun di awal jadinya agak sia-sia. Mungkin alasannya karena Warner Bros ingin membuat cerita baru. Tapi sebenarnya saya pribadi lebih senang kalau mereka seharusnya move on saja dan menerima kenyataan pahit akan banyaknya pengorbanan yang telah mereka alami. Menurut saya ending itu lebih baik dan memiliki pesan moral yang bagus pula, daripada tidak bisa menerima kenyataan dan kembali ke masa lalu untuk mereset semuanya. Mungkin banyak yang gak setuju dengan pendapat saya. Silakan komen di kolom komentar agar kita bisa diskusi bersama. Apocalypse War adalah film yang menyenangkan untuk ditonton. Ditambah banyaknya superhero-superhero yang muncul di sini yang menjadi salah satu fanservice yang patut diapresiasi. Kapan lagi kita bisa lihat para superhero dan villain dari Suicide Squad kompak berjuang menyelamatkan bumi. Ditambah ceritanya juga menarik dan seru. Namun sayang, premisnya mengapa dibuat terlalu mirip sama studio sebelah, yang membuat saya merasa ini seakan film copy-paste. Apakah di komik memang original ceritanya seperti ini, ataukah sebenarnya DC duluan yang punya cerita seperti ini? Saya juga nggak tahu. Namun dalam sudut pandang saya yang awam, kesan yang akan muncul malah seperti copy-paste cerita Endgame, walaupun Justice League masih lebih baik, karena mereka sudah sempat menang, lalu time travel untuk mereset timeline. Sedangkan Endgame sedesperate itu hingga harus kembali ke masa lalu untuk menang melawan Thanos. Ditambah kekurangan-kekurangan kecil yang tadi saya sudah sebutkan sebelumnya, yang bikin saya mengendahi selama menonton. Jadi untuk film ini, saya hanya bisa memberi skor 7,2/10. Bagaimana? Apakah kamu setuju dengan review saya tadi? Kalau kamu punya pendapat lain, ayo kita berdiskusi di kolom komentar. Siapa tahu kita jadi punya pandangan baru. Baiklah, sekian review dari saya. Jika kamu suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video saya yang terbaru. Terima kasih bagi kamu yang sudah menonton video ini sampai habis. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!